tidak ada satu orang pun saksi, ya saksi mata ini, ya saksi fakta ini, ya, yang bisa menguatkan dakwaan, tuduhan, dalil bahwa Pak Hasto menalangi duit 400 juta. Dengan ketidakadaan saksi mata tadi, sudah cukup bagi majelis hakim untuk memberikan putusan bebas kepada Pak Hasto. Ini kayak salah tanya. Ya, free sprach, bebas dari segala tuntutan. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi setelah belasan kali sidang, kali ini dari tim hukum Hasto belak-belakan mengatakan bahwa secara hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto harusnya bebas. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama apa dasar dan alasan Hasto bisa bebas. Bismillah. Kenapa saya bisa menerangkan bahwa sebenarnya tidak ada bukti permulaan yang cukup? Kenapa? Karena dalam perjalanan persidangan ini sejak awal sampai ada 15 orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, ya. Boleh cek itu beritanya, videonya. Tidak ada satu orang pun saksi, ya saksi mata ini, ya saksi fakta ini, ya, yang bisa menguatkan dakwaan, tuduhan, dalil bahwa Pak Hasto menalangi duit 400 juta. Tidak ada seorang saksi pun. Nggak ada. Padahal berapa saksi sudah? 15 saksi fakta sudah dihadirkan ke pengadilan. Tidak ada satu orang pun yang bisa bilang, oh iya benar, saya melihat pada waktu itu Pak Hasto lah yang menalangi uang 400 juta. Nggak ada. Nggak ada. Termasuk yang 2 saksi dari KPK tuh. Nanti kita bahas tuh. Kita bahas ya. Rosa sama Arif gitu ya. Itu ntar kita bahas. Nggak ada. Nggak ada. Karena nggak ada, kita masuk dong ke perintangan sekarang. Penghalang-halangan. Ya, pasal 21. Pertanyaan saya, siapa saksi yang menyaksikan Pak Hasto itu nyuruh merendam, menenggelamkan HP milik Harun Masiku dan milik Kusnadi? Siapa? Lagi-lagi tidak ada. Ini kita bicara saksi mata dulu. Saksi mata dulu ya. Maka ketika kita masuk ke hukum pembuktian, tidak ada seorang saksi mata pun, ya, semestinya sudah benar jadi alasan kita bicara pra-peradilan, itu dikabulkan pra-peradilannya. Karena kita sekarang sudah di dalam, ya, pemeriksaan persidangan pokok perkara, dengan ketidakadaan saksi mata tadi yang sudah diacu, sudah dirujuk, sudah diterapkan semenjak 1754 ya, sebelum Masehi itu, sudah cukup bagi majelis hakim untuk memberikan putusan bebas kepada Pak Hasto. Ini kayak salah tanya. Ya, free sprach, bebas dari segala tuntutan. Ini perkara suap lagi-lagi nih. Biasanya setahu saya, ya, yang saya amati dan yang pernah saya juga melakukan pembelaan, 3 kali sidang aja Gus, udah bisa mau dibuktikan bahwa itu pemberi suap atau penerima suap. Maksud selama ini dalam ada pengadilan tipikor, KPK dengan hanya 3 kali sidang, 3 kali sidang pemeriksaan saksi, itu udah jelas, sudah bertekuk lutut ya. Udah, kenapa? Selain saksi, maka biasanya KPK langsung menghadirkan alat bukti petunjuk. Apa itu? Rekaman, chat, ya, isi dari CCTV, misalnya. Pokoknya bukti-bukti petunjuk dah. Nah, kalau kasus... Nah, sekarang kita masuk bukti petunjuk nih. Oke. Setelah saksi mata nggak ada. Saksi nggak ada. Nah, saksi nggak ada. Oke. Nah, bukti petunjuk ini 184 KUHP. Ya. Dia berada di urutan nomor 4. Ya, setelah bukti keterangan saksi, bukti surat, ahli, baru petunjuk. Nah, bukti petunjuk ini tidak berdiri sendiri. Chat, rekaman, sadapan, CCTV itu nggak boleh berdiri sendiri.
Dia harus corroboration dia harus yang namanya ada persesuaian dengan alat bukti lain. Alat buktinya harus apa? Saksi lagi. Oh. Gitu. Meskipun ada sadapan, ada rekaman, ada saksi juga mengkonfirmasi. Saya kasih contoh. Ada percakapan, ya, katanya Nur Hasan dengan Harun Masiku. Ya. Yeah. Ada di situ katanya chatnya Bapak. Kata Bapak. Iya. Ya kan? Iya. Kata penuntut umum, Bapak itu Pak Hasto. Chat itu tadi kan? Iya. Dipanggil misalnya Nur Hasan kemarin. Iya. Dan sudah dipanggil ya? Ya, sudah dipanggil, diperiksa, dibawa sumpah. Ketika ditanya, Bapak itu siapa? Bapak itu 2 orang yang di hadapan dia, bukan Pak Hasto. Itu yang saya sebut harus ya bersesuaian dengan saksi. Iya. Jadi kita nggak bisa nafsirkan sendiri. Penyidik nggak bisa menafsirkan sendiri. Hakim dilarang menafsirkan itu petunjuk tanpa ada persesuaian. Maka di dalam hukum acara tegas dinyatakan bukti petunjuk itu tidak boleh berdiri sendiri. Tetap dengan saksi. Contoh lain, ya, contoh lain misalnya kemarin, ya, dinyatakan bahwa Pak Hasto itu ada di PT IKA. Berdasarkan apa? Misalnya bukti petunjuk dari CDR atau klaimnya ya dari cek pos, call record apa itu? Ya, CDR. Itu harus ada juga dipersesuaikan. Ada nggak lihat langsung Pak Hasto di saksi, ada nggak yang melihat itu ya? Ya itu makanya Gus. Kita dan ini kan lagi tidak ada. Kita ini kan gara-gara perkara ini jadi susah ngajar di kampus. Iya kan? Gara-gara perkara ini susah jadi ngajar. Yang pertama tadi menuduh tanpa ada ya bukti saksi mata. Saksi mata ya. Saksi matanya itu satu. Nggak ada guys. Apalagi susah kita ngajarin. Masuk kita tadi. Baru sejarah pertama kali dihadirkan penyelidik dan penyidik. Seingat saya pada waktu perkaranya Ibu Miranda Gultom, hakim ketua pada waktu itu berani ya menolak penyelidik dijadikan saksi mata atau saksi fakta. Pak Gusman ya. Ya. Yang sekarang jadi ketua Dewas KPK. Dewas KPK. Iya kan? Ya, dan juga yang ditolak Arif yang kemarin dihadirkan di pengadilan. Penyidik ya di dalam hukum pembuktian memang bisa dihadirkan ya. Itu sebenarnya dalam kategori verbalisan. Apa maksud verbalisan? Hakim ya meminta kepada penuntut umum menghadirkan jaksa ya, penyidik ya yang melakukan penyidikan di tahap penyidikan. Gitu loh. Kenapa hakim meminta untuk dihadirkan? Karena ada saksi-saksi yang mencabut BAP. Oh, begitu ya. Karena ada saksi-saksi yang ya memberikan keterangan berbeda antara BAP dengan kesaksian. Dan itu tidak ada dalam kasusnya Pak Sekjen. Pertama, nggak disuruh hakim. Nggak disuruh hakim pertama. Ya. Yang kedua, bukan verbalisan. Bukan verbalisan. Yang ketiga, apa yang mau dipermasalahkan dari keterangan saksi? Iya, karena kan maksudnya kan tidak ada yang mencabut BAP, tidak ada yang keterangan berbeda dengan BAP gitu. Makanya aneh Pak. Jadi pertama ini. Pertama dalam sejarah ya. Nah, itu dua yang aneh. Kemarin aneh lagi. Statusnya penyelidik dijadikan ahli. Apa Hafni ya? Hafni itu ya. Jadi ini perkara minimum dari KPK aja. Ya. Penyidik Rosa Purbabekti. Ya. Lalu penyelidik Arif. Ya, Arif. Lalu penyelidik yang jadi ahli Hafni. Itu aja udah 3. Tapi kalau saya selaku advokat dan selaku akademisi, saya nggak heran kenapa penuntut umum melakukan
hal seperti itu. Kenapa menurut? Ya karena dia nggak ada bukti. Oh, karena nggak ada bukti akhirnya dipaksakanlah penyidik dan penyelidik menjadi saksi fakta dan ahli. Nah, itu. Gitu, Pak. Ya, oke. Itu sekarang nggak ada bukti nih atau kurang bukti. Ya. Mau ditambahin katanya. Tapi ketika prinsip dan sistem hukum pembuktian dilanggar, akhirnya apa? Yang terjadi justru malah masyarakat jadi tahu, masyarakat jadi melihat, kok begitu ya institusi yang katanya keren ini. Yang kata Bung Patra mengingatkan apa? Yang 6 prinsip KPK kan? Di Masas. Ya, itu aja nggak hafal dia. Ex-penyidik KPK nggak hafal waktu itu ditanya. Nah itu maksudnya. Iya. Oke guys, jadi demikian alasan dari Patra kenapa Hasto harusnya sudah bebas. Hal tersebut selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh pakar hukum pidana UII Wahyu Priyankanata Permana, yang mengatakan majelis hakim yang mengadili kasus dugaan suap PAW dan perintangan penyidikan harus berani membuat keputusan adil dalam perkara yang menjerat Sekjen PDIP. Menurutnya, apabila tidak terbukti secara sah melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dan dugaan suap sebagaimana didakwakan, maka hakim harus berani mengambil vonis bebas. Menurutnya, hakim terikat dengan ketentuan pasal 183 KUHP yang berisi tentang pemidanaan seseorang harus dengan terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan atas hal tersebut. Hal yang sama berlaku bagi penyidik dalam proses penyidikan, yakni dalam menetapkan tersangka haruslah didasarkan adanya 2 alat bukti yang sah. Konteks yang sah yang dimaksud menurut Wahyu, kesaksian mereka akan menjadi kuat jika memenuhi kualifikasi sebagai saksi yang melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri dugaan tindak pidana yang didakwakan. Dari beberapa saksi yang telah memberikan keterangan di sidang Hasto, justru malah melemahkan dakwaan dan dipertanyakan relevansinya oleh tim hukum Hasto, sebab keduanya tidak melihat atau mengalami secara langsung guys. Jadi mungkin kira-kira itu guys alasan dari tim hukum Hasto kenapa harusnya Hasto sudah bebas guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.